Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sagra Fidansyah. Saya dari Prodi Teknik Sipil dengan NPM 41922100006, yang dimana saya akan menjelaskan tentang materi yang disampaikan oleh manajemen mutu Bapak Haryanto yang telah disampaikan pada minggu kemarin, yang dimana tentang menjelaskan cara meningkatkan jaminan kualitas dalam konstruksi. Nah, langsung aja kita masuk ke materinya. Jadi dalam konstruksi itu ada cara meningkatkan jaminan kualitas dalam konstruksi. Nah, di sini tuh kita akan membahas bagaimana cara-caranya gitu. Jadi kayak langkah-langkah yang paling efektifnya gitu. Langkah-langkah yang paling efektif agar si konstruksi itu terjamin kualitasnya gitu. Nah, yang pertama yang akan kita jelaskan itu adalah pertama, tentukan tujuan kualitas. Kenapa kita harus menentukan tujuan kualitas? Karena gimana ya? Dengan kita menentukan tujuan kualitas dari awal gitu, kayak misalkan standar kualitasnya berapa gitu, standar kualitasnya kah harus bagus kah ataukah harus biasa-biasa aja kah? Nah, dengan adanya standar kualitas itu, tujuan kualitas itu kita bisa tahu gitu apa yang akan kita lakukan ke depannya gitu. Apakah kita harus fokus banget karena kalau misalkan kualitasnya bagus berarti kita harus bagus banget gitu, harus berfokus banget gitu dalam pekerjaannya gitu, ataukah kita kualitasnya standar-standar aja, biasa-biasa aja gitu, jadi kita hanya mengikuti aturan-aturan SNI kah atau apakah gitu. Nah, jadi yang pertama kita harus menentukan tujuan kualitas dulu gitu, agar kita juga enak gitu dengan memiliki tujuan kualitasnya gitu, jadi tidak asal-asalan juga. Nah, lalu yang kedua ada daftar tugas yang baik. Maksudnya daftar tugas yang baik tuh setelah kita menentukan tujuan kualitas kita, nah kita bisa mengetahui nih daftar apa aja yang akan kita lakukan gitu. Nah, dengan kita mempunyai daftar tugas yang baik, kita mungkin bisa mengetahui gitu mana yang harus diutamakan, mana yang harus bisa yang waktunya panjang, mana yang waktunya pendek gitu. Nah, kita dapat mengetahui itu daftar tugasnya. Dan juga dengan daftar tugas kita bisa gampang kita harus ngelakuin apa-apanya gitu. Udah tertulis daftar-daftar tugas yang akan dilaksanakan gitu. Jadi kita tidak bingung harus ngapainnya dengan adanya daftar tugas ini, kita bisa mengetahui gitu apa yang harus kita lakukan ke depannya gitu. Apalagi kan udah ada tujuan kualitasnya Setelah kita melakukan daftar tugas yang baik, ada fokus pada alur kerja berkualitas. Maksudnya fokus pada alur kerja berkualitas. Jadi kita kepemilikan dan akuntabel sangat penting untuk mengolah kualitas konstruksi secara efektif. Mengadakan daftar tugas saja tidak akan menjamin keberhasilan, terutama jika peran dan tanggung jawab tim kita tidak ditetapkan dengan jelas. Itulah mengapa penting untuk menetapkan tugas manajemen kualitas kepada individu atau tim tertentu di awal proyek. Maksudnya, jadi kayak gini nih. Misalkan kita kan punya daftar tugas nih, dengan adanya daftar tugas tersebut, kita sebagai manusia, maksudnya sebagai pengelola gitu, sebagai kontraktor lah. Sebagai kontraktor, gak mungkin kan saya sendiri mengurus semuanya gitu kan. Gak mungkin. Pasti kita akan bagi-bagi timnya. Misalkan dalam membuat suatu rumah gitu, siapa yang ngurusin denahnya, siapa yang ngurusin lantai 2, siapa yang ngurusin lantai 1. Contohnya kayak gitu, contoh dong. Nah, dengan kita punya berbagai macam dibagi-bagi timnya, kita tidak akan bingung gitu. Tapi tetap kita sebagai pengelola utamanya kita harus mengecek semuanya gitu. Jadi apakah alur kerjanya baik atau enggak gitu. Dengan adanya bantuan dari mereka tuh tetap jadi baik atau enggak gitu. Nah, fokus pada alur kerja berkualitasnya kayak gitu. Jadi kita tuh harus fokus dengan alur kerjanya gitu. Apakah si alur kerjanya berkualitas atau enggak gitu, apakah jalannya tidak baik atau baik gitu. Nah, dengan kita membagi-bagi tim juga tadi kita bisa mengetahui gitu alur kerja kita tuh berkualitas atau enggak tuh, dan itu bakal menambah efektivitas kita dalam menambah kualitas dari si alur bekerjanya, karena dibagi-bagi tim, tidak, kalau bahasa kasarnya mah rungsing, kalau bahasa Sundanya mah, jadi kayak tidak pusing gitu kita sebagai si kontraktornya. Nah, terus selanjutnya ada mengidentifikasi tanggung jawab. Maksudnya identifikasi tanggung jawab, kita kan udah bagi-bagi tim nih tadi nih, udah bagi-bagi tim, udah mengetahui tupoksinya atau kerjanya masing-masing, udah ada tujuannya masing-masing, apa yang harus disiapkannya udah ada, daftar kerjanya sudah ada, terus tujuannya sudah ada. Nah, dengan kita membagi-bagi tim ini,
kita harus mengidentifikasi gitu tanggung jawabnya. Sebagai kita yang ketua pasti itu memiliki tanggung jawab gitu. Tapi misalkan kita ada tim kan gak mungkin yang dalam satu tim itu tuh, misalkan contoh tim yang bikin lantai 1 deh contoh doang, itu kan gak mungkin yang tanggung jawabnya semuanya gitu. Nah kita harus menentukan satu orang untuk bertanggung jawab dalam satu tim itu gitu. Agar kenapa? Agar si penanggung jawab itu teh bisa merasa kayak memimpin si anak-anaknya itu kerja dengan baik gitu. Nah nanti si penanggung jawab itu akan ngasih info lagi, ngasih laporan lagi ke penanggung jawab yang di atasnya gitu. Jadi penanggung jawab itu ada banyak. Ada penanggung jawab utama itu yang pasti yang jadi si pemimpin proyeknya gitu. Nah lalu ada penanggung jawab tim. Jadi kayak pemimpin dari tim-tim, banyaknya tim gitu. Nah itu tuh kenapa kita harus ada itu, karena biar kita tuh tujuannya nggak banyak-banyak gitu, nggak banyak kepala. Jadi dengan adanya penanggung jawab kita bisa dengan gampang, dengan cepat, dengan tidak adanya bla bla bla, kita bisa beres dengan cepat gitu. Dan itu juga penanggung jawab itu tuh bisa mengatur kualitas juga gitu, apakah melihat si timnya ini bekerja dengan baik atau tidak gitu. Jadi dengan adanya tanggung jawab kita mungkin akan merasa aduh harus bekerja lebih baik lagi gitu, apalagi sebagai pemimpin kan, maka harus mengayomi para anak buahnya gitu agar dengan baik gitu kerjanya. Jadi maksudnya mengidentifikasi tanggung jawab kita harus memberikan tanggung jawab setiap pekerjaan kepada satu orang biar kita tuh nggak bingung. Kita harus sebagai pemimpin proyek tuh harus ke siapa ngobrolnya untuk ngecek ada kualitas, ada permasalahan atau enggak gitu dalam pengerjaan proyeknya gitu. Lalu setelah kita lakukan semua yang sebelumnya saya sampaikan, lalu kita menilai risiko nih. Jadi penilaian risiko yang berkelanjutan dapat membantu identifikasi ancaman atau masalah apapun yang terkait dengan kualitas pekerjaan konstruksi. Penilaian risiko melibatkan peninjauan proyek secara berkala untuk mengetahui potensi masalah dan pengembangan strategi untuk mengatasi tantangan-tantangan ini meliputi hal-hal berikut. Jadi dengan kita menilai risiko secara berkala, kita bisa mengetahui gitu, bisa meninjau proyeknya secara berkala untuk mengetahui potensi-potensi masalahnya gitu. Jadi biar kita tuh sebisa mungkin ya tidak mengurangi dampak dari risiko-risiko yang akan saya sampaikan nanti ya sekarang gitu. Nah yang pertama tuh ada masalah kualitas material. Nah kita tuh harus bisa menilai gitu risiko dari masalah kualitas material ini, apakah masalah kualitas material ini sangat besar atau enggak risikonya gitu. Kalau misalkan contohnya dalam suatu proyek lagi, pasti proyek sih, dalam suatu membuat sumur resapan misalkan contohnya. Nah ternyata si betonnya tuh kualitasnya jelek gitu. Nah itu tuh termasuk masalah kualitas material gitu. Dengan adanya masalah itu mungkin jadi nggak tahan lama si sumur resapannya gitu, jadi gampang retak atau gimana pun itu. Nah itu salah satu masalah pertama. Lalu ada pengerjaan yang buruk. Itu pengerjaan yang buruk tuh lebih ke si tukang-tukangnya. Jadi kayak misalkan yang mengerjakannya itu, nah itu tuh antara mereka tuh emang kurang ahli atau gimana. Nah itu pengerjaan yang buruk. Lalu ada perubahan cakupan kayak misalkan waktu, jadwal kayak gitu-gitu, itu yang berubah. Lalu ada yang ketiga, ada gangguan rantai pasokan, kayak pasokan barang atau kayak gitu-gitu. Lalu ada kondisi lingkungan seperti hujan atau bencana yang lainnya lagi, atau apapun itu kayak kondisi lingkungannya atau tanahnya kayak gimana kah. Nah itu termasuk risiko juga. Lalu ada risiko keselamatan, itu udah pasti karena setiap pekerjaan proyek pasti harus ada risiko keselamatannya gitu, nggak mungkin kita menghilangkan risiko keselamatan kan. Emang apalagi kalau misalkan proyek-proyek kayak gedung-gedung kan itu berbahaya tuh, banyak terus atau enggak tambang-tambang kayak gitu-gitu kan, itu kan harus ada resiko keselamatannya karena banyak hal-hal yang bisa memicu kecelakaan. Nah, itu kita harus mengecek lagi resiko keselamatannya. Lalu yang terakhir ada manajemen dan pengawasan yang tidak memadai. Kalau ini tuh lebih ke kita tuh sebagai, misalkan contoh kita sebagai manajemen konstruksinya, yang manage konstruksinya, kita tuh nggak benar gitu. Jadi kita nggak benar dalam mengawasi, nggak benar dalam manajemennya. Jadi itu termasuk resiko juga, resiko secara berkala gitu. Biar kita tuh harus bisa cari tahu cara mengatasinya gimana gitu. Apakah dengan
menambahkan bantuan gitu, atau enggak misalkan menambahkan software tambahan gitu. Nah itu kita harus mencari tahu gitu apa yang harus kita atasi gitu. Lalu selanjutnya ada standarisasi proses di semua tingkatan. Maksudnya, jadi kita harus bisa menstandarisasi proses-proses yang ada di sebuah konstruksi. Selain untuk menurunkan resiko, kita juga bisa meningkatkan kualitas konstruksi juga gitu dari standarisasi proses-proses ini. Jadi dengan kita misalkan nih contoh di proyek A kita ada beberapa pengerjaan, misalkan ada 5 pengerjaan. Nah, kita harus standarisasi nih 5 pengerjaan ini tuh harus kayak gimana gitu. Kayak di atas gitu. Kayak kita tuh harus menentukan kualitasnya gitu. Apakah standarisasinya harus gimana gitu. Agar kita tuh gak aneh gitu. Jadi kayak proyek ini tuh tidak asal-asalan dan tidak berbahaya gitu. Bahkan bisa meningkatkan kualitas gitu dengan kita mengikuti standarisasinya gitu. Nah, gitu. Lalu selanjutnya ada tetapkan prosedur untuk memantau dan memeriksa pengerjaan. Itu udah pasti karena dengan kitanya menetapkan prosedur dan memantau dan memeriksa pengerjaan, kita dapat melakukan pengerjaan sesuai dengan tujuan kita, sesuai dengan apa yang kita atur gitu. Agar tidak melenceng kemana-mana, itu udah pasti. Lalu ada mendokumentasikan dan melacak aktivitas kontrol kualitas. Nah, maksudnya mendokumentasikan dan melacak aktivitas kontrol kualitas itu kita harus selalu mendokumentasikan semua hal yang dilakukan di lapangan, entah itu sama siapapun, tapi kita harus dokumentasikan. Kenapa? Agar itu sebagai laporan dan sebagai identifikasi, sebagai penilaian juga gitu. Apakah pengerjaannya baik atau enggak gitu. Dengan kita melihat dokumentasi ini tuh kita bisa mengetahui aktivitas yang ada di lapangan. Itu salah satu cara juga. Lalu ada yang terakhir, enggak yang terakhir. Lalu yang sebelum terakhir ada melatih dan mendidik staff. Itu udah pasti. Karena dengan kita mendidik dan melatih staff, kita bisa dengan gampang gitu dalam melakukan jaminan kualitas gitu. Dengan kita melatih dan mendidik staff, kita mungkin akan lebih terjamin kualitasnya. Contohnya misalkan kayak kita membuat sebuah bangunan. Misalkan kalau dulu mah kita tidak mempunyai kemampuan untuk menggunakan software, kita manual. Nah, dengan kita melatih diri kita dan melatih si staffnya juga, kita bisa menggunakan software-software yang terbaru gitu, yang mungkin akan memudahkan kita dalam menjamin kualitasnya gitu. Dan itu akan mempermudah juga kan, dengan kita melatih dan mendidik dan belajar lebih baik dan belajar tentang tren terbaru industri, itu kita bisa dengan gampang gitu menyelesaikan sesuatu. Karena emang ya hidup kan terus berkembang ya, hidup berkembang, software-software atau aplikasi-aplikasi yang kita gunakan makin berkembang, makin banyak yang memudahkan kita. Langkah baiknya kita sebagai manusia berkembang juga kita harus menggunakan aplikasi-aplikasi yang berkembang tersebut gitu, sebagai memudahkan dan sebagai jaminan juga, jaminan kualitas juga. Standarisasi sekarangnya gitu harus bisa. Lalu yang terakhir ada gunakan teknologi untuk memperlancar proses seperti yang saya tadi sebutkan. Kita harus terbuka gitu, harus melihat lebar gitu. Aplikasi-aplikasi, teknologi-teknologi, software-software atau barang-barang yang update tuh kita harus terbuka gitu, harus mengetahui gitu. Mungkin siapa tahu dengan kita melek matanya gitu terhadap perkembangan-perkembangan ini, kita bisa mempermudah dan menjamin kualitas yang ada di sebuah proyek konstruksi gitu. Gitu. Jadi ini termasuk penting juga karena ini perkembangan zaman lah ya. Gak mungkin kita di zaman itu tetap kayak gitu-gitu aja, nggak mungkin, pasti ada perkembangannya. Dengan kita mengikuti perkembangan tersebut, kita bisa menggunakan perkembangan tersebut menjadi yang bermanfaat gitu, akan berguna untuk kitanya gitu. Makanya kita harus melek gitu dalam perkembangan teknologinya. Nah, mungkin untuk minggu sekarang cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.